Oke, materi kita hari ini adalah tentang pengukuran variabel. Saya akan share bagi layar ke Anda. Dan sudah terlihat. Nah, tahapan pengukuran variabel itu ada pada tahapan yang ada di sini, yang diwarnai dengan warna abu-abu ini. Nah, tahapan pengukuran ini adalah tahapan di mana seorang peneliti itu harus memberi nilai kepada variabel yang dia gunakan. Nah, peneliti memberi nilai artinya adalah bahwa sebuah variabel dari definisi saja ya, variable, berarti ada dua kata di sini, vary. Yang penting itu adalah vary, berarti dia berubah. Nah, karena yang berubah itu apa? Yang berubah itu adalah nilai. Nilainya berubah, maksudnya adalah pada objek yang sama, atau pada subjek yang sama, tentu dari desain penelitian nanti, pada objek yang sama, objek I, pada waktu T, itu nilainya bisa tidak lagi sama ketika dia objek yang sama pada waktu T plus 1. Atau objek I pada waktu T itu memiliki nilai yang berbeda dengan objek Q pada waktu T. Jadi misalnya begini, saya punya penelitian terhadap beberapa orang mahasiswa A, mahasiswa B, dan mahasiswa C misalnya. Nah, setiap mahasiswa ini saya ingin ukur sebuah variabel yang ada pada diri mereka. Misalnya IPK. Nah, IPK mahasiswa A itu saya harus tahu berapa nilainya. Misalnya 3,31. B itu 3,25. C itu 2,97. Nah, kemudian ini IPK semester 1. Maka di IPK semester 2 saya lihat lagi, di semester 2 dia menaik menjadi 3,35 misalnya. Ini tetap pada 3,25, sementara ini naik jauh menjadi 3,21. Nah, yang tadi saya contohkan maksudkan itu adalah bahwa nilainya berubah, orang yang sama, objek yang sama berubah dari waktu 1 ke waktu 2. Dari waktu pertama ke waktu kedua. Ini T1, ini T2. Nah, variasi nilai juga bisa terjadi antara objek satu dengan objek yang lain. Jadi pada T yang sama, pada waktu yang sama, yaitu di semester 1, 3 objek ini memiliki nilai yang berbeda. Nilai objek A itu 3,31, B 3,25, C 2,97. Nah, itu yang dimaksud dengan kita melakukan pengukuran pada variabel. Nah, ini tahapnya adalah tahap yang ada di sini. Ya. Nah, baik. Kita lihat permasalahan berikutnya adalah bagaimana sebuah variabel itu harus kita ukur. Nah, pertanyaan ini menjadi penting karena kita harus melihat variabel itu atau melihat karakteristik variabel itu seperti apa. Misalnya gini, kalau objeknya objek fisik, maka apapun yang ada di karakteristik pada mereka itu bisa diukur dengan mudah, dengan tepat dan akurat. Misalnya gini, Anda berada di dalam sebuah ruangan hari ini ya. Coba Anda lihat lantai yang ada di bawah Anda itu atau dindingnya. Maka objek yang
kamar itu adalah objek fisik. Nah, kalau seseorang ingin bertanya ke Anda, berapa luas kamar Anda atau ruangan tempat Anda berada sekarang, yang akan Anda lakukan adalah Anda ambil alat ukurnya. Anda ambil alat ukur, lalu Anda ukur dia. Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Tingginya berapa? Nah, antara alat satu dengan alat ukur kedua, itu pasti akan memiliki akurasi yang sama. Tidak akan ada perbedaan antara alat ukur yang satu dengan alat ukur yang dua. Misalnya gini, sekarang berapa petak, Rifan, berapa petak lantai yang ada di ruangan tempat Anda sekarang berada? Lebarnya. 7, 8? Kurang tahu. Nggak kelihatan petanya? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Atau gini, laptop yang Anda pakai laptop ya, berapa jengkal laptop Anda itu? Lebarnya. Nah, Dip, berapa Dip? 1 lebih, Pak. Divan, berapa Divan? 1 lebih, Pak. 1 jengkal lebih sedikit, Pak. 1 jengkal lebih plus 3 jari misalnya ya. Nah, kalau orang lain datang, apakah dia akan bisa memiliki pendapat yang sama bahwa panjangnya atau lebarnya adalah 1 jengkal 3 jari? Misalnya gini, kenapa Sismira tidak? Anda tidak sepakat? Kalau menggunakan jengkal, jengkalnya beda-beda. Akurat ya. Oke, baik. Kalau begitu kita gunakan apa? Kita gunakan penggaris ya misalnya. Ketika kita gunakan penggaris, apakah setiap orang yang mendatang dengan penggarisnya atau mengukur dengan penggaris yang sama yang Anda gunakan, mereka akan sepakat nggak dengan ukuran Anda? Sepakat, Pak. Alhamdulillah. Nah, objek fisik itu keuntungannya bahwa setiap objeknya bisa diukur dengan mudah, tepat, akurat, gitu. Dan tidak akan ada banyak ketidaksepakatan. Potensi ketidaksepakatan itu akan kecil. Nah, contoh yang lain misalnya adalah objek fisik itu data kepegawaian, data kesehatan, data kemahasiswaan, itu bisa dengan mudah diverifikasi. Saya gunakan kata belu itu sama dengan verifikasi. Dibuktikan dengan meneliti. Nah, data kepegawaian misalnya apa? Tempat tanggal lahir seseorang, kapan dia masuk, kemudian berapa gaji pertamanya, berapa tahun dia bekerja, kesehatan misalnya, riwayat penyakit, kemudian apa ini lagi misalnya pernahkah dia dirawat, berapa perawatan yang dilakukan pada orang yang sama, misalnya. Itu semuanya bisa diverifikasi. Nah, masalah terjadi begini. Ketika yang harus diukur itu adalah hal-hal yang sifatnya subjektif. Apa yang misalnya yang sifatnya subjektif? Sila, Anissa, apa misalnya sifatnya, contoh hal-hal yang sifatnya subjektif? Yang misalnya perasaan, apa contoh perasaan yang ingin diukur? Bisa nggak perasaan, apa contohnya? Tingkat kesenangan seseorang terhadap sesuatu, Pak. Apa Nabila? Tingkat kesenangan seseorang terhadap sesuatu, Pak. Tingkat kesenangan terhadap sesuatu. Itu bisa diukur? Subjektif gitu, Pak. Oke, subjektif. Apalagi contoh yang subjektif?
Anda punya toko atau restoran yang suka Anda datangi enggak? Nah, suka itu artinya sering Anda datangi enggak? Pertanyaannya adalah, Anda puas atau tidak dengan toko tersebut? Ketika Anda sering datang ke sana, apakah artinya Anda puas dengan layanan toko tersebut atau restoran tersebut? Yusuf, sarapannya diakhiri dulu. Kalau minum enggak apa-apa sih. Tapi kalau ngunyah itu enggak, jangan nanti. Dan rekam ini direkam dan diupload nanti. Jadi akan abadi Anda ngunyah-ngunyah terus. Ada? Apa contohnya misalnya? Apa contoh perasaan yang lain atau sifat subjektif yang lain? Kalau Anda senang datang ke sebuah toko, berarti Anda puas dengan layanan toko tersebut. Berarti kepuasan itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif. Ya, kepuasan pelanggan, kepuasan pegawai, gitu ya. Kalau bekerja stres atau tidak? Siapa? Ada stresnya kerja atau tidak? Ada. Nah, stres di tempat kerja itu sifatnya subjektif kan? Iya, Pak. Nah, kalau sifatnya subjektif, apakah kita bisa ukur dia sama seperti kita mengukur ruangan, mengukur berat, gitu? Tidak, Pak. Mungkinkah kita bisa mengukurnya? Kita bisa mengukurnya, tetapi masalahnya adalah kita tidak dengan mudah untuk akan menghasilkan ukuran yang tepat dan akurat. Kalau kita mengukur benda-benda fisik, maka siapapun yang ikutan mengukur kemudian atau melakukan timbangan kemudian itu akan sepakat dengan hasil yang kita peroleh. Nah, pertanyaan tentang sifat data pada variabel yang sifatnya memiliki nilai subjektif, ini yang menjadi isu di dalam riset-riset ilmu sosial. Di dalam ilmu sosial itu tidak hanya akuntansi dan manajemen ya, tetapi di dalam ilmu sosial yang lain pun ukuran-ukuran yang sifatnya subjektif itu menjadi sebuah isu yang perlu kita ukur. Dicontohkan di sini misalnya perasaan, perangai. Di perangai itu terjemahannya dari attitude ya. Attitude, ketika seseorang diberi penghargaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika seseorang diberi tambahan pekerjaan, apa persepsi yang muncul di dirinya terhadap dia? Nah, persepsi dan perangai, attitude atau perasaan itu adalah hal-hal yang sifatnya subjektif di dalam riset sosial dan harus diukur. Kemudian secara kasar variabel itu ada dua kategori. Pertama, variabel yang sifatnya objektif dan precise. Precise ini kalau sekarang menggunakan istilah presisi gitu. Nah, precise ini artinya kalau Anda punya penggaris sekarang di tempat Anda, di dekat Anda, kalau panjangnya 30, yang disebut dengan precise itu adalah masing-masing titiknya ini itu jelas gitu. Jadi dari panjang 0 sampai 30 cm itu berarti seharusnya ada 300 titik yang menyatakan ukuran milimeter. Itu precise. Tapi kalau sebuah penggaris panjang 30 hanya ada titik 0 dan titik 30, ketika kita ukur sebuah benda itu ada di sini, kita tidak tahu ini sebenarnya titiknya pada berapa mili gitu. Itu yang disebut dengan precise. Jadi nilai yang sehalus-halusnya itu bisa didapatkan kalau menggunakan istilah precise itu. Nah, objektif artinya bahwa nilai yang kita peroleh
nilai variabel tersebut itu memang nilai objek yang kita ukur. Tidak ada pengaruh subjek yang melakukan pengukuran kepada objek yang diukur. Itu yang disebut dengan objektif. Jadi ada variabel yang sifatnya objektif dan precise. Kemudian ada variabel yang sifatnya nebulus. Nebulus ini ya, kabur ya. Kemudian tidak punya ukuran yang akurat. Seperti yang saya contohkan tadi, subjektif atau persepsi. Anda pernah kenal orang bernama Pak Bondan enggak? Pak Bondan Winarno. Bondan Winarno. Pernah dengar istilah maknyus gitu? Pernah dengar enggak? Pernah dengar? Kalau pernah dengar istilah maknyus, berarti Anda seharusnya tahu bahwa itu adalah dari Pak Bondan Winarno, mendiang. Beliau itu penulis yang kemudian membawa acara TV untuk masak-masak. Nah, kalau dia ngecap makanan, diambil misalnya dia datang ke sebuah restoran atau dia menghadiri sebuah acara yang kemudian diliput ya, dia ambil 1 sendok kecil makanan, lalu dia bilang, dia coba, lalu dia bilang maknyus, artinya sedap, lezat. Itu Pak Bondan. Jadi dia mengatakan makanan yang lezat itu dia akan mengatakan istilahnya mencetuskan istilah maknyus gitu, keluar dari mulutnya. Tahu orang bernama Beni Bulu enggak? Benu Bulu atau Beni Bulu gitu. Dia orangnya gemuk, pembawa acara makan-makan juga. Dulu di Trans TV, tapi kemudian pindah ke Kompas TV, kemudian kemana? Benu Bulu, pernah tahu? Beni Bulu. Ini saya ganti layarnya, mungkin Anda pernah lihat orang ini. Pernah lihat orang ini? Udah ganti atau belum? Pernah? Udah ganti atau belum? Udah, Pak. Udah ya. Pernah lihat orang ini? Benu. Pak. Nah ya. Nah dia pembawa acara makan-makan ini. Juga pembawa acara makan-makan. Yang dia kalau menyatakan sebuah makanan sedap itu, dia coba dulu seluruhnya. Kalau dihidangkan 5, dimakan 5-5-nya, 5 piring, dia makan 5-5-nya, baru dia kemudian bilang enak. Dan itu dia ngomong bilang itu lazis. Setelah makanan itu habis, Pak Bondan, dia hanya ngambil 1 cuil, lalu dia bilang lezat. Benu Bulu, makan semuanya, baru dia bilang lezat. Di sini ada 2 peristiwa terhadap 1 variabel. Ada dua cara mengukur, bukan peristiwa, 2 cara mengukur terhadap 1 variabel. Variabel itu adalah kelezatan makanan. Ketika Pak Bondan mencoba kelezatan makanan, dia hanya ambil 1 cuil. Lalu dia bilang enak. Benu ambil dulu, habiskan dulu, baru dia bilang enak. Kalau dia tidak habis, berarti tidak enak. Anda kalau bilang makanan lezat, apa cara Anda mengukurnya? Mengatakan sebuah makanan lezat itu apa, Atika? Ya, Pak. Makanan lezat itu apa tandanya oleh Anda? Sesuai apa, Pak? Kayak enak, Pak, dimakan. Nah, itu sesuai selera, Pak. Ya. Apa tandanya, misalnya sering nambah? Habis, Pak. Oh, habis, oke. Ya, Pak. Makanan enak itu apa tandanya? Apa tindak tanduk Anda terhadap makanan yang enak? Saya punya sepupu, dia sangat suka dengan sebuah makanan, lalu karena dia tinggal di Jakarta, kami bawakan makanan dari Padang.
bukti dia sangat suka dengan makanan itu adalah dia kerupuk ya, kerupuk satu bungkus, dia ambil satu, dia gigit, dia makan, lalu bungkusnya dia simpan lagi. Lalu besoknya dia ambil lagi satu, simpan lagi, ambil satu. Jadi kalau di dalam satu bungkus itu ada 100 keripik, maka baru akan habis 100 hari. Dan dia bilang dia lakukan itu karena memang enak katanya, dan dia tidak mau menghabiskannya 1 hari karena itu enak katanya. Dan dia ingin memakannya selama 1 hari 1 karena saking enaknya katanya. Nah, Andini, kalau makanan enak itu apa tindakan Anda? Ini yang tidak muncul di layar kenapa ya? Kameranya tidak hidup kenapa? Kalau saya nambah, Pak. Nambah. Ada enggak yang karena senang dengan makanan itu kemudian ditinggalkannya makanan itu? Ada, sila, Anda tinggalkan makanannya. Ada enggak yang Iya, Pak. saking lezatnya makanan itu, lalu Anda foto dia? Lalu posting ke media sosial untuk membuktikan bahwa dia memang enak. Nah, itu yang saya maksud di sini, yang dimaksud di dalam sini bahwa kalau sesuatu kan ada 2 jenis variabel, satu variabel yang memang precise dia objektif, lalu ukurannya bisa precise, bisa diukur perbedaannya dengan halus. Ada variabel lain yang sifatnya nebulus, artinya abstrak gitu, sehingga tidak punya ukuran yang tepat. Misalnya kepuasan pelanggan. Pelanggannya pelanggan apa? Pelanggan restoran. Sebuah restoran ingin mengukur bagaimana kepuasan orang. Pertanyaannya, bagaimana caranya dia mengukur seseorang itu puas atau tidak dengan layanannya? Apakah dengan jumlah uang yang dihabiskan setiap kali mereka datang ke sana? Ataukah frekuensi dia datang ke restoran itu per bulan? Ataukah berapa komplain keluhan yang masuk per pelanggan? Jadi artinya ketika pelanggan itu tidak komplain, berarti orang puas dengan restoran itu. Nah, apapun ukuran yang digunakan ini menunjukkan bahwa variabel ini, misalnya D3 ya, ada 3 ukuran di sini, ini menunjukkan bahwa variabel ini itu tidak bisa diukur dengan tepat. Ketika misalnya Anda punya beras 1 karung, lalu berarti variabelnya adalah variabel berat, maka yang alat ukur yang Anda gunakan itu tidak lain adalah gram. Ya, ukurannya adalah gram. Oke, Pak, saya tidak pakai gram, saya pakai pound, saya pakai ounce, yang lain. Oke, apapun ukurannya itu, setiap kita akan sama menghasilkan angka itu. Saya pakai gram, oke, kalau gitu kita ukur pakai gram, sekian gram. Setiap orang akan mendapatkan angka misalnya 1000 gram. Ini ounce, saya pakai ounce, Pak. Ya, oke, kita dapat angka 2000 ounce misalnya untuk barang yang sama. Tetapi ketika variabel itu misalnya kepuasan pelanggan, itu bisa diukur dengan orang akan mengekspresikannya, ya saya ukurnya dari rupiah yang dibelanjakan oleh orang di toko saya atau restoran saya, atau saya bisa ukur dari seberapa sering dia datang ke toko saya lagi, atau saya bisa ukur seberapa banyak komplain orang itu ke toko saya. Nah, itu yang menjadi yang membedakan antara variabel pertama yang objektif dan yang sifatnya precise. Nah, di dalam ilmu sosial orang sudah mulai mencoba, dan itu sudah cukup lama ya, bagaimana cara kita untuk mengukur feeling atau persepsi. Jadi perasaan di sini itu feeling dan persepsi. Bisa enggak perasaan itu diukur?
Artinya sesuatu yang dirasakan oleh seseorang itu bisa enggak diukur. Hal yang sifatnya subjektif itu mungkin enggak diukur. Nah, prinsip yang bisa digunakan itu pertama kita harus melakukan pereduksian ide atau konsep yang abstrak menjadi perilaku atau karakteristik yang bisa diamati. Misalnya, apa sebuah sifat misalnya ya, kita ambil saja sifat pintar. Ini sebuah variabel. Pintar. Nah, pintar ini adalah sebuah konsep. Kepintaran itu adalah sebuah konsep. Kepintaran sudah bisa diukur atau tidak? Sebagai sebuah konsep, kepintaran, kalau kepintaran sebagai sebuah konsep, maka kepintaran ini belum bisa diukur. Kita tidak bisa mengukur seseorang hanya dari sebuah konsep. Nah, yang harus dilakukan adalah jadikan dia perilaku atau karakteristik yang bisa diamati. Apa perilaku orang pintar? Bukan dukun ya. Dukun itu orang pintar-pintaran. Apa perilaku orang pintar? Belajar. Orang pintar biasanya, misalnya ya kita ambil saja, dia bisa dilihat dari belajarnya. Belajar tuh konsep juga enggak? Belajar itu Jam belajar mungkin Pak. Lama belajar. Lamanya belajar. Belum. Itu nanti di bawah itu. Nanti di elemen. Orang pintar biasanya dia bisa menjawab dengan benar. Dengan benar apa yang sebenarnya dia bisa ketahui. Menjawab dengan benar pertanyaan yang relevan ya. Pertanyaan yang relevan. Bisa enggak kita melihat bisa enggak kita melihat, kan prinsipnya gini, harus lihat karakteristik atau perilaku yang bisa diamati. Kalau seseorang ditanya dan dia jawab dengan benar, bisa enggak kita tahu itu jawaban itu benar atau tidak? Suci, saya ajukan pertanyaan dan coba jawabnya. Suci Oktaviani. Dir, dengar? Dengar, Pak. Oke. Saya ajukan pertanyaan dan apakah pertanyaan itu bisa Anda jawab atau tidak? 5 tambah 5 berapa? 10, Pak. Oh, 10 berarti bisa diamati ya, semua kita yang mendengar tadi tahu bahwa Suci sudah menjawab dengan benar pertanyaan saya. 5 tambah 5, anak saya di belakang juga ketahuan dengarnya bahwa jawaban Anda betul. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa salah satu karakteristik orang yang pintar adalah dia bisa menjawab pertanyaan yang benar, menjawab dengan benar pertanyaan yang relevan dengan usianya kah, dengan pendidikannya kah, gitu ya. Itu kan tadi tidak cocok dengan usia Suci ya. Itu malah sudah lewat sekian lama. Apalagi karakteristik orang pintar. Dep, Anda ketawa aja dari tadi, Dep. Apa karakteristik orang pintar, Dep? Atau ciri orang pintar yang bisa kita ambil, kita lihat, amati. Rajin, Pak. Orang pintar itu rajin. Nah, bisa enggak rajin itu diukur ya? Bisa enggak rajin dalam arti? Oke, nah kita ambil aja rajin ya. Dia orang pintar itu pasti dia rajin. Oke, betul. Rajin dan tekun misalnya ya, atau tekun. Apalagi misalnya kita ambil salah satu lagi misalnya apa lagi? Bilqis. Apa lagi kalau orang pintar tuh apa Bilqis? Bilqis.
orang pintar gimana, Bilqis? Manajemen waktu dengan baik, Pak. Apa karakteristik orang pintar yang lain? Bisa manajemen waktu yang baik. Bisa manajemen waktu yang baik, Pak. Apa? Bisa manajemen waktu yang baik, Pak. Enggak dengar saya. Apa? Kata Bilqis bisa manajemen waktu yang baik, Pak. Oh, oke. Bisa diukur daerah. Atau apa yang lainnya? Yang gampang aja, jangan manajemen waktu yang baik. Apa ya? Teliti gimana, Pak? Teliti. Oke. Ambil aja lah, ambil aja lah, teliti. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah konsep kepintaran itu diturunkan menjadi perilaku. Jadi ini pada perilaku atau karakteristik yang bisa diamati. Orang yang pintar misalnya tadi Anda mengatakan bahwa dia menjawab pertanyaan dengan benar, dia rajin dan tekun, dia juga teliti. Itu adalah karakteristik yang nanti akan bisa atau yang sudah bisa diamati dari seseorang yang pintar. Nah, Anda juga tadi saya contohkan, bisa Anda membuktikan bahwa seseorang itu menjawab pertanyaan yang relevan dengan benar? Jawabannya bisa ya, kita ajukan pertanyaan dan dia bisa jawab gitu. Kemudian bisa Anda lihat ada bahwa orang itu memang rajin atau tekun. Bisa diamati ya. Bisa Anda melihat bahwa seseorang itu teliti. Bisa Anda amati dia. Dalam kegiatannya mungkin dia tidak akan membuat mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu sebelum dia betul-betul yakin. Itu misalnya teliti. Nah, jadi itu tadi. Jadi hal-hal yang sifatnya subjektif, kita harus reduksi dulu dia menjadi perilaku atau karakteristik yang bisa diamati. Nah, pereduksian itu yang disebut dengan pengoperasionalisasian sebuah konsep. Jadi, pengoperasionalisasian ini adalah satu cara untuk kemudian mengukur sebuah variabel. Jadi setiap variabel itu harus dioperasionalisasi. Karena kenapa? Hanya setelah dia dioperasionalisasikan, maka variabel itu sudah bisa diukur. Kalau dia belum dioperasionalisasi, kita tidak pernah bisa mengukurnya atau belum akan pernah bisa mengukurnya. Saya mohon yang kameranya tidak hidup itu boleh keluar dari ruangan Zoom atau nyalakanlah kameranya. Pilihannya hanya dua itu, boleh keluar, tidak ikut kuliah, atau nyalakan kameranya. Ya tunggu ya, kalau memang tidak menyalakan kamera berarti tidak dengar, nanti akan saya keluarkan saja. Ya, itu lebih baik. Artinya betul-betul sudah hadir. Yang belum nanti saya tunggu beberapa menit. Kalau enggak, ya akan saya aja keluar dari kelas. Kalau ada jaringannya terkendala, Anda kan nanti bisa masuk lagi. Atau Anda tidak sedang presentasi. Nah, ini ada sebuah contoh nanti. Ini contohnya ada di dalam buku tentang definisi operasional untuk menemukan dimensi dan elemen. Jadi konsepnya nanti kita akan lihat dari gambar lah. Ada yang disebut dengan dimensi, ada yang disebut dengan elemen. Contohnya adalah di sini adalah motivasi pencapaian. Ini di dalam buku disebut
dalam bahasa Inggrisnya achievement motivation. Achievement motivation itu atau motivasi pencapaian itu kurang lebih maksudnya adalah kita ingin tahu seberapa tinggi motivasi seseorang untuk mencapai target-target atau kinerja-kinerja tertentu yang disebut dengan motivasi pencapaian. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini adalah konsepnya, maka apa karakteristik yang bisa kita temukan pada orang yang memiliki motivasi pencapaian yang tinggi? Orang yang memiliki motivasi pencapaian itu adalah dia kalau punya sesuatu, dia ingin kejar sesuatu itu, motivasi pencapaian. Kalau orang yang tahu ada sesuatu tujuan dan ia ingin capai tujuan itu dengan baik, maka dia memiliki motivasi untuk mencapainya. Tetapi kalau orang sudah tahu ada sesuatu yang harus dicapai, tapi dia tidak mau mencapainya, berarti dia tidak punya motivasi untuk mencapainya. Nah, level yang kedua ini disebut dengan dimensi. Yang tadi kita bahas itu adalah dimensi. Ketika kita tadi rajin itu, orang yang pintar itu apa, gitu ya. Nah, pintar tadi adalah konsep, maka di bawah konsep namanya adalah dimensi. Nah, di dalam buku saya hanya meringkasnya di sini. Di dalam buku dikatakan bahwa orang yang memiliki motivasi pencapaian yang tinggi itu di-driven oleh pekerjaannya. Dia dikendalikan oleh pekerjaannya. Pekerjaannya itu terbawa-bawa kemana-mana. Driven itu kan artinya dia dikendalikan oleh pekerjaannya itu. Dia ditunggangi oleh pekerjaannya. Kemudian yang kedua, dia tidak punya keinginan untuk bersantai-santai. Setiap saat dia mungkin akan memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang dimensi kedua. Jadi ini dimensi 1, ini dimensi 2. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dia bekerja sendiri. Dia lebih senang untuk bekerja sendiri atau menyelesaikan bagian pekerjaannya itu sendiri tanpa harus nunggu bantuan orang lain. Kemudian yang keempat, dia tertantang, dia suka untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki tantangan tinggi. Pekerjaan yang harian, dia tidak senang gitu. Yang selalu diulang lagi, hal yang sama diulang setiap hari, dia tidak suka. Yang kelima adalah, dia selalu ingin tahu seperti apa sih dia hari ini dibandingkan dengan dia kemarin. Jadi dia yearning, jadi dia ingin tahu, sangat ingin tahu bagaimana hari ini itu dia kinerjanya dibandingkan dengan hari yang kemarin. Jadi ini ada 5 dimensi dari motivasi pencapaian. Ini tidak pengetahuan yang harus Anda hafalkan, yang harus Anda tahu itu adalah di sini. Bahwa sesuatu itu yang paling tinggi itu, yang paling abstrak itu adalah konsep. Di bawah konsep ada namanya dimensi. Nah, dimensi-dimensi ini menggambarkan karakteristik atau sifat-sifat dari suatu konsep yang ada di atasnya. Jadi kalau tadi konsepnya motivasi pencapaian, nah di bawahnya ada 5 dimensi, ada dimensi 1 sampai dengan dimensi 5. Nah, tahapan berikutnya dari dimensi tersebut adalah untuk menurunkannya menjadi elemen. Jadi konsep turun menjadi dimensi, dimensi turun menjadi elemen. Oke. Nah, elemen dimensi 1, misalnya sini saya ambilkan aja 2 dari 5 yang ada. Elemen yang dimensi 1 tadi itu driven by work. Jadi dimensi 1, orang ini ditunggangi oleh pekerjaannya. Jadi driven by work. Elemen pertama, dia bekerja sepanjang waktu.
Ini E1-nya. Orang yang ini menurut definisi yang ada di dalam buku ya, bahwa orang yang by work itu yang ditunggangi atau dikendalikan oleh pekerjaannya itu, dia bekerja sepanjang waktu. Jadi ini bekerja sepanjang waktu itu, kemudian kita bisa mengukurnya misalnya dengan berapa jam seseorang itu terkoneksi dengan pekerjaannya baik di kantor maupun di luar kantor. Jadi satu hari itu berapa jam ya? Satu hari itu 24 jam kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, tidur itu 8 jam. Ini tidur. Bekerja seharusnya juga 8 jam. Nah, ini untuk apa? 8 jam sisanya untuk apa, Adinda? Kira-kira. Pak, Hah? untuk misalnya mahasiswa bikin tugas atau untuk hiburan, dan juga ada misalnya kayak Tugas tuh di sini. Islam atau sholat gitu, Pak. Kalau bikin tugas tuh di sini. Tugas tuh di sini. 8 jam sehari. Ini apa? Hiburan. Hiburan. Berarti lamanya menghibur diri dengan menghibur diri dengan cara tidur, dengan menghibur Saya diri. lakukan jam sisanya itu dibagi lagi beberapa jam gitu, Pak. Misalnya hiburan kayak 1 jam. Jadi konsepnya tuh gini ya. Satu mahasiswa, satu SKS mahasiswa itu terdiri dari 50 menit di kelas seperti kita sekarang, 60 menit belajar mandiri, lalu 60 menit tugas terstruktur. Jadi ini totalnya adalah 170 menit. Ini untuk satu SKS pekerjaan Anda, untuk satu SKS kuliah. Kalau 3 SKS ya sudah kali 3 saja. Berarti 300 tambah 210, 510 menit per hari. Untuk hari ini Anda harus menghabiskan 510 menit untuk belajar mata kuliah metodologi penelitian saja. 510 itu bagi 60 berapa itu? 6 kali 9 berarti 540. 8,5 jam, Pak. 8,5 jam. 8,5 jam. Nah, ini 8,5 jam Anda seharusnya belajar metodologi penelitian saja hari ini. Nah, sehingga kalau ada kalau dari Senin sampai Jumat, berarti seharusnya Anda hanya 15 SKS kuliahnya. Kalau ada yang 24 SKS, Anda coba kalikan saja. Kalau 24 kali 170 menit. Lalu aplikasikan ke sini. Masuk enggak itu? Coba, Yusuf, 24 kali 170 berapa? 4.080 menit, Pak. 4.080 menit. Dibagi 60. 68 jam. 68 jam. Sehari, seminggu, seseorang itu bekerja hanya 40 jam per minggu. Jadi kalau ada mahasiswa, bisa ngambil 24 SKS, berarti dia seharusnya bisa bekerja itu sebagai mahasiswa 4.000 jam. 4.000 jam. 4.080 menit, Pak. 4.080 menit. Dalam satu pekan, dari Senin sampai dengan Jumat. Dari Senin sampai Jumat. Jadi yang di sini Adinda tadi ya. Saya bertanya, kalau 8 jam ini Anda ngapain? Kalau itu kemudian Anda menjawab bersenang-senang, berarti sebenarnya Anda belum driven by work. Karena bekerja itu sudah pasti 8 jam, maka agar bisa menjadi mahasiswa yang baik, maka sisa yang 8 jam pun itu bekerja. Artinya belajar gitu ya. Berapa orang yang SKS-nya 20 di atas 15? Semua ya. Sekarang refleksikan aja dirinya, apakah Anda banyakan tidurnya atau banyakan senang-senangnya. Nah, kan pembagian waktunya begitu. Jadi sebenarnya ini rumusan, dan ini rumusannya peraturan menteri loh. Yang 170 menit ini peraturan menteri. Jadi sebenarnya Anda hanya boleh mengambil SKS itu idealnya 15 SKS saja.
Baik. Nah, kemudian kalau ini E1, ya, dia kita ukur dari berapa lama dia bekerja di kantor. Misalnya dia di kantor dari jam 8 pagi, ini para akuntan ya, para akuntan itu, akuntan auditor yang ada di kantor akuntan itu masuk jam 8 pagi, itu pulang jam 8 malam, itu baru 10 jam saja. Dan itu biasanya mereka bercanda, ini biasa pulang jam 8 malam, itu bencong-bencong baru keluar katanya. Kok kamu duluan pulang daripada bencong-bencong baru keluar katanya. Dan mereka umumnya itu bekerja itu lebih dari 10 jam per hari, 12 jam per hari. Berarti kan yang 8 tambah 4. 8 ke 8 berarti 12 jam ya. Itu kan baru ambil waktunya 4 jam bekerja di luar jam kantor. Kemudian dia tidak suka meninggalkan tempat kerja. Meninggalkan tempat kerja ini artinya misalnya cuti, gitu. Jarang sekali cuti. Jarang sekali ngambil cuti karena ada konser, nggak ngambil cuti karena ada artis datang misalnya, atau ada lomba apa yang dia ingin ikut. Dia jarang sekali. Kemudian elemen yang ketiga, dia tekun walau harus menghadapi kendala. Ketika dia ketemu kendala, dia akan carikan caranya. Nah, itu achievement motivation. Jadi misalnya seberapa sering seseorang kembali ke tugas yang sama setelah dia gagal. Misalnya mahasiswa ambil mata kuliah metodologi penelitian, yang pertama itu nilainya E, yang kedua tidak putus asa, diambil lagi, dapat C, diambil lagi, baru dapat A. Dulu mata kuliah pengantar akuntansi itu namanya DDA, dasar-dasar akuntansi. Jadi ngambil pertama D, ngambil kedua D, ngambil ketiga baru A. Maka namanya DDA, dasar-dasar akuntansi. Nah, itu misalnya elemen dimensi 1. Kemudian dimensi 2 itu adalah tadi tidak punya keinginan untuk bersantai-santai. Jadi tidak, no time to relax ya, no time to relax. Tidak ada keinginan untuk berrelaks, santai-santai. Jadi bisa diukur dari seberapa sering dia memikirkan pekerjaan ketika tidak sedang di kantor. Ketika Anda pulang, dalam konsep pulang sekolah, kuliah secara normal, Anda lepaskan pekerjaan di kampus atau tidak? Kalau Anda tidak melepaskan tugas di kampus, berarti Anda tidaklah orang yang menghabiskan waktu untuk bersantai. Punya hobi enggak? Punya. Apa hobinya? Ngerjakan tugas, Pak. Orang yang tidak suka bersantai itu mungkin tidak punya hobi. Bagaimana menghabiskan waktu ketika tidak sedang bekerja? Artinya Sabtu dan Minggu itu ngapain? Sabtu sepedaan, Pak. Minggu apa? Minggu sepedaan lagi. Kan Sabtu pergi, Minggunya pulang. Gitu. Jadi 2 hari dia bersepeda terus. Ya enggak mungkin perginya Sabtu terus enggak balik-balik kan? Pasti baliknya Minggu ya. 2 hari habis dengan bersepeda. Nah, 2 dimensi itu saja saya contohkan di sini, ambil dari buku. Nah, ini di buku dicontohkan bahwa achievement motivation itu adalah sebuah konsep yang tidak atau belum bisa diukur. Jadi ini belum bisa diukur. Orang yang punya motivasi untuk mencapai target, mencapai sasaran keinginannya, itu baru sebuah konsep yang belum bisa diukur. Kita tidak bisa tahu bagaimana cara mengukurnya. Nah, agar bisa diukur, yang kita lakukan pertama adalah kita jadikan dia dimensi-dimensi. Turunkan menjadi dimensi. Dimensi itu apa? Dimensi itu adalah karakteristik atau sifat atau perilaku yang bisa diamati, yang bisa teramati. Teramati itu artinya apa? Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, bisa diraba. Nah, ada 5 di sini: driven by work, unable to relax,
tidak sabaran dengan ketidakefektifan. Jadi kalau tidak selesai itu dia tidak senang. Kemudian mencari tantangan, kemudian mencari feedback, itu orang yang achievement motivation-nya tinggi, itu punya karakteristik katakan 5 ini. Nah, dari setiap karakteristik itu, dari setiap dimensi itu diturunkan menjadi elemen. Driven by work ini juga belum bisa diukur. Apa orang yang driven by work? Apa cara mengukurnya? Belum bisa. Nah, untuk bisa diukur, barulah pada elemen yang ini sudah bisa diukur. Constantly working, artinya jatah kerjanya 8 jam, tapi dia bisa terus sampai di kantor menjadi 10 jam misalnya. Sehingga dia hanya menyisakan waktu untuk tidur sekian jam untuk ini. Jadi dia menghabiskan waktu di kantor 10 jam misalnya. Menolak untuk beristirahat atau meninggalkan untuk alasan apapun misalnya. Artinya misalnya kita bisa lihat di sini berapa kali dia izin di jam kantor. Kalau banyak izin jam kantornya, berarti dia tidak driven by work orangnya, misalnya seperti itu. Kemudian persevering despite setbacks. Jadi ini tekun. Dimarahin atasan, dia enggak masukkan hati, misalnya seperti itu cara mengukurnya. Gambarnya keliru misalnya, atau pekerjaannya tidak betul, dia perbaiki lagi. Dia datang lagi untuk memperbaikan. Kemudian unable to relax, itu bisa diukur misalnya tetap memikirkan pekerjaan ketika dia masih, walaupun dia ada di rumah, tidak memiliki hobi. Ini sebenarnya orangnya menyedihkan, tapi ya gitu, mungkin dia tidak memiliki hobi. Kemudian impatient with effectiveness, misalnya dia marah ketika ada kesalahan, walau kesalahan itu kecil. Mungkin dia marahnya itu dengan kata diungkapkan dengan kasar, mungkin juga hanya dalam hati, tapi pokoknya dia marah. Dia tidak suka kepada kesalahan walaupun kesalahan itu kecil. Kemudian misalnya dia tidak suka bekerja dengan orang yang lelet, atau orang yang tidak efisien, dan seterusnya ya. Jadi intinya adalah ketika kita punya sebuah variabel atau sebuah konsep, maka untuk bisa diukur dia harus kita harus turunkan pertama menjadi dimensi, lalu dimensi itu kita pecah lagi menjadi elemen-elemen. Nah, elemen-elemen inilah yang kemudian kita ukur. Oke. Sebelum terlalu jauh, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Berarti saya punya sebuah konsep baru, ketidakpahaman mahasiswa bisa diukur dengan jumlah gelengan atau dengan tatapan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi kita kan punya elemen nih. Elemen pertama, elemen 1, ini katakan ini adalah elemen 1, elemen 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, elemen-elemen ini kita harus ukur. Karena memang sudah bisa diukur. Nah, bagaimana cara mengukur kemudian? Cara mengukurnya bagaimana? Bagaimana cara mengukur orang yang terus-terusan bekerja? Nggak berhenti-berhenti kerja. Masuk jam 8 itu ya jam 8 dia sudah masuk, nanti keluarnya ya di akhir jam kerja. Di antara jam kerja, dia kalau bukan jam istirahat, dia nggak istirahat. Gitu. Pernah lihat orang di Indonesia rapat nggak? Kenapa? Gimana Yusuf? Main HP rapatnya. Nggak serius. Itu yang baru ya. Kalau dulu ketika internet ini masih mahal, mereka nggak main HP. Jadi misalnya rapat jam 8, dimulai jam 8 sampai dengan nanti atau pelatihan sampai nanti jam 5, jam 16. Jadi 8 jam. Nah, di antara ini kan ada jam istirahat. Nah, di sini ada snack 1 nih. Dan ini wajib. Lalu ini ada snack 2. Jadi saya baru tahu dari seorang dosen yang sekolah di Jepang. Di Jepang tuh enggak ada ini katanya. Snack 1, snack 2 itu enggak ada. Yang ada adalah hanya makan siang. Kalau makan siang jam 12 ya sudah, jam 12 itu mereka makan siang walaupun sedang nyetir. Mereka akan berhenti dari kendaraannya lalu makan. Kalau sedang rapat ya rapat dihentikan. Di antara jam makan mereka ya kerja. Nah, kalau di Indonesia di antara jam kerja ya makan. Nah, coba aja acara-acara Hima, coba Anda yang aktif di Hima, coba perhatikan acara Hima, pasti minta snack. Dan ketika yang diundang itu datang, belum selesai ngapa-ngapain, snacknya udah dipegang. Udah habis gitu. Nah, itu misalnya ini semuanya sudah harus bisa diukur. Nah, kalau kita katakan setiap elemen ini ada 11 elemen, kita ukur dengan satu buah pertanyaan, berarti akan ada 11 pertanyaan yang akan kita gunakan untuk mengukur setiap elemen ini. Misalnya pertanyaan pertama tentang constantly working, Pak, Bapak masuk jam berapa, Pak? Pulang jam berapa, Pak? Pertanyaan 1. Untuk melihat apakah dia tidak senang main-main di tengah pekerjaannya, Pak, kalau dari jam 8 sampai jam 12 itu, Bapak istirahatnya di jam berapa ya, Pak? Saya enggak pernah istirahat. Berarti dia tidak suka untuk beristirahat kalau belum jam istirahat. Kalau dari jam 12, dari jam 1 sampai jam 4 sore ngapain, Pak? Ya kerja lagi. Saya pernah ke Aceh, kalau ada orang Aceh, itu bisa konfirmasi saya. Ketika kami mencari seseorang di Aceh, kami datang ke kantor pada pukul 8:30 pagi, itu cari ke kantornya nggak ketemu. Di mana dia? Sana, Pak, di warung kopi. Carilah ke warung kopi dan ketemu di warung kopi memang. Lalu pekerjaan wawancara kami selesai di warung kopi. Nah, giliran di kantor yang kedua setelah makan siang, ditanya lagi, Pak, yang Bapak ini ada enggak? Oh, ada. Di mana? Di warung kopi. Nah, lagi kami datang lagi ke warung kopi. Jadi sebenarnya jam berapa dia ada di kantor? Di antara jam minum kopi. Sudah bisa usaha. Baik. Nah, kalau dengan demikian halnya, maka kalau ada 11 pertanyaan, maka kita bisa melihatnya. Maka kita bisa mengira-ngira bahwa akan ada setidaknya 11 pertanyaan. Di dalam buku ini dicontohkan ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Yang pertama misalnya
sejauh mana, to what extent would you say you push yourself to get the job done on time? Jadi menurut Anda seberapa keras Anda untuk mendorong diri Anda agar bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu? Berarti mungkin dia ingin menanyakan ini, constantly working-nya seperti apa, atau mencari jawaban untuk elemen yang nomor 2 ini. Kemudian pertanyaan kedua, how difficult do you find it to continue to do your in the face of initial failures? Jadi kalau gagal, ini pertanyaannya, kalau Anda gagal, itu Anda apa istilahnya sekarang, move on-nya lama atau enggak gitu. Kalau sekarang gagal, itu baru lanjut lagi kapan? Minggu depan, besok, atau tahun depan gitu. Ya, itu misalnya pertanyaannya mungkin itu untuk di sini. Mana ya? Misalnya untuk ini, untuk pertanyaan yang elemen nomor 3. Jadi kalau gagal itu butuh berapa lama lagi untuk kemudian mau bekerja mengulangi pekerjaan yang sama lagi. How often do you neglect personal matter because you are preoccupied with your job? Seberapa sering Anda mengabaikan urusan-urusan pribadi karena Anda sedang kerja? Misalnya sedang kerja, datang anaknya nelpon, Pak, jemput. Kalau dia kemudian menjemput, berarti kan dia meninggalkan pekerjaannya. Atau datang istrinya, Pak, saya di bawah, uangnya kurang. Itu turun dia. Atau ya hal yang lainnya. Kemudian, how frequently do you think of your work when you are at home? Kalau udah nyampe di rumah, itu masih bawa pekerjaan atau enggak? Masih mikirin pekerjaan di kantor atau enggak? Ya dipikirin sih, tapi enggak dikerjakan. Itu yang maksudnya di sini ya berarti dia pekerjaannya dibawa pulang enggak, Pak? Kalau dia mengatakan ya, berarti 8 jam di kantor ditambah sekian jam lagi di rumah. Jadi ketika dia untuk elemen nomor D2 untuk pertanyaan yang pertama dari D2. Dan seterusnya sampai seluruh pertanyaan yang 16 ini itu selesai ditanyakan semuanya. Mungkin ini ditanyakan. Ini contohnya mungkin untuk ditanyakan ya. Ketika dia ditanyakan, bisa jadi tidak untuk ditanyakan, tapi menggunakan data yang lain. Ini contoh-contoh yang di sini mungkin dilakukan dengan teknik wawancara atau dengan teknik survei kuesioner ya. Tapi bisa jadi digunakan dengan teknik yang lain, yaitu pengumpulan data secara sekunder saja. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Yang lain, Sis Mira belum ada yang lain. Yang lain gimana? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Penelitian yang kayak gini, Pak, untuk nyari variabel gini itu sifatnya kualitatif ya, Pak? Kalau boleh tahu. Bukan. Kuantitatif. Sangat bisa kuantitatif. Jadi misalnya gini. Stop sharing, saya ganti whiteboard. Oke. Misalnya gini. Di dalam penganggaran itu ada dua tipe penganggaran. Udah ngambil anggaran belum ya? Punya penganggaran belum ya? Udah. Jadi kalau ini organisasi, struktur organisasi, ya.
Ini katakan ada 3 level ya. Penganggaran itu bisa berasal dari atas ke bawah. Misalnya dari atas ke bawah itu dia mengatakan setiap unit harus memiliki kenaikan kinerja 10% pada tahun 2021. Maka mau tidak mau, misalnya ini manajer 1, ini manajer 2, manajer 3, ini manajer 11, manajer 12, manajer 13, mau tidak mau mereka ngikut gitu, nurut bahwa mereka kinerjanya ini harus naik 10%, ini naik 10%, semua di level ini juga harus naiknya 10%. Tidak ada cerita lain. Cara yang kedua adalah dengan dari bawah ke atas. Mereka yang ada di bawah itu ditanya, manajer M1 Anda bisa naikkan kinerja berapa tahun 2021 atau 2022? M12 berapa? M13 berapa? Demikian seterusnya. Maka mereka masing-masing mungkin akan bicara, oke, saya bisa menaik 7%, Pak. Oh, kalau saya 15, Pak. Pasar saya lebih bagus. Kalau saya ya masih di angka yang sama dengan kemarin 10% dan seterusnya. Nah, ini kemudian naik menjadi ukuran kinerja, ukuran anggaran di keseluruhan nanti. Jadi secara rata-rata maka kinerja di ekspektasi harus naik itu 7,8%. 7,8% ini adalah angka yang berasal dari bawah. Secara rata-rata, karena ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Nah, menurut Anda, mana yang lebih stres ketika anggaran ditetapkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Tekanan lebih tinggi yang mana? Yang dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Kira-kira yang mana? Dari atas ke bawah, Pak. Karena kenapa Anda bilang? Karena yang mengetahui pekerjaan tuh ya orang-orang yang level bawah gitu, Pak. Kalau atas tuh cuma menetapkan saja tanpa mengetahui apa yang terjadi di lapangan, Pak. Nah, kalau begitu, bisa enggak kita ukur? Bisa enggak ini menjadi objek riset di akuntansi? Dalam bidang ilmu misalnya, dalam bidang topik riset penganggaran. Bisa kan? Jadi kita bisa mengukur level stres dari pegawai ketika mereka diberi penganggaran top down versus mereka yang diberi anggaran bottom up. Apakah risetnya riset kualitatif? Enggak, bisa risetnya riset kuantitatif. Riset kualitatif itu bukanlah riset yang tidak melibatkan angka ya, tapi adalah riset yang tidak menggunakan statistik tidak menggunakan statistik untuk membuat simpulan. Sementara riset yang kuantitatif itu, sebenarnya riset kuantitatif itu ini, riset kualitatif itu ada juga yang menggunakan angka. Ada yang non-angka. Jadi keterlibatan angka bukan berarti riset itu kualitatif atau kuantitatif. Ya. Nah, ini adalah contoh bahwa riset itu, riset tadi pertanyaan Yusuf kan tentang ini ya, tentang yang tadi itu riset kualitatif atau tidak. Itu riset riset menggunakan data statistik kuantitatif karena dia melibatkan angka-angka. Ada yang lain?
Ada yang lain? Pertanyaannya? Oke. Ini ada hal yang penting ya di sini, bahwa yang bukan merupakan definisi operasional itu apa. Nah, bukanlah sebuah definisi operasional kalau dia menggambarkan dua konsep yang memang saling berhubungan. Jadi misalnya tadi, kepuasan pelanggan. Gitu. Kepuasan pelanggan. Apa definisi yang kita, ini adalah konsep. Nah, apa definisi operasional dari kepuasan pelanggan? Kita jabarkan definisi kepuasan pelanggan itu adalah apa. Kembali lagi ke contoh yang barusan tadi, achievement motivation. Achievement motivation. Achievement motivation itu adalah sebuah konsep. Nah, kalau dia sebuah konsep, orang yang, misalnya gini, orang yang memiliki capaian, kembali ke sini, achievement motivation itu orangnya pasti sukses. Orang yang memiliki achievement motivation yang tinggi, orangnya sukses. Ya, kenapa tidak sukses? Ya, dia memikirkan pekerjaan, tidak pernah relaks, tidak suka, tidak efektif, suka tantangan, selalu mencari perbaikan diri. Pasti dia sukses. Gitu. Ya, enggak? Namun, per definisi, kita tidak bisa mengatakan bahwa achievement motivation itu adalah kesuksesan seseorang. Kita tidak bisa mengatakan bahwa untuk mengukur seseorang yang memiliki achievement motivation yang tinggi, itu kita gunakan ukuran kesuksesannya. Apa definisi, misalnya contoh orang yang sukses? Misalnya, dia hanya butuh waktu 10 tahun untuk dari jabatan level manajer level bawah untuk naik menjadi manajer level atas. Sehingga kita tidak akan setuju kalau ada orang yang misalnya 15 tahun untuk dari level bawah ke level atas ya. Ketika orang itu butuh 15 tahun, maka kita katakan dia tidak sukses. Paham kurang lebih? Saya contohkan misalnya gini. Kepuasan pelanggan. Apa ukuran kepuasan pelanggan? Ini kan konsep ya. Apa ciri-ciri atau karakteristik pelanggan yang puas? Komplain 0. Nah, frekuensi belanja sering. Tinggi. Terus apa lagi? Kasih bintang 5. Selalu belanja dengan bintang 5. Kalau belanja dia selalu memberikan bintang 5. Itu kepuasan pelanggannya tinggi. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa kepuasan pelanggan itu adalah kalau komplainnya 0. Atau kalau belanjanya tinggi. Atau kalau dia memberikan bintang 5. Karena apa? Karena konsep ini kan konsep, dia tidak boleh berhubungan dengan apa alat ukurnya.
Kira-kira paham apa enggak ya? Jadi di sini katanya ada bahwa definisi tidak menggambarkan dua konsep yang saling berhubungan. Misalnya kesuksesan melaksanakan tugas, keberhasilan melaksanakan tugas bukanlah dimensi dari motivasi pencapaian. Karena kenapa? Orang yang memiliki motivasi pencapaian, dia sukses melaksanakan tugas. Tapi kesuksesan melaksanakan tugas itu bukanlah dimensi dari motivasi pencapaian. Misalnya gini, auditor yang berkualitas. Ini atau kualitas auditor ya, itu konsep. Auditor yang berkualitasnya, auditornya seperti apa? Auditor yang berkualitas itu bisa apa? Dia bisa menemukan kecurangan ketika kecurangan itu ada. Ya, auditor yang bisa berkualitas adalah auditor yang bisa menemukan kecurangan ketika kecurangan itu ada. Ini adalah definisi operasional dari kualitas auditor atau auditor yang berkualitas. Tetapi kalau misalnya kecurangannya itu mana ya? Oke. Di dalam riset sebagian misalnya gini, auditor yang berkualitas itu dikatakan adalah auditor Big Four, 4 besar. Pernah dengar istilah auditor Big Four? Pernah? Nabila pernah? Yusuf pernah? Pernah, Pak. Lain Adit pernah? Auditor yang Big Four itu adalah auditor PwC, ya, PwC, kemudian ada EY, ada KPMG, kemudian ada Deloitte Touche Tohmatsu. Ini 4 besar. Nah, di riset-riset akuntansi dahulu, sebagian masih sampai sekarang mengatakan bahwa auditor yang berkualitas itu adalah auditor yang 4 ini. Kenapa auditor yang 4 ini dikatakan auditor berkualitas? Karena misalnya dia bisa menemukan kecurangan ketika kecurangan itu ada. Nah, kenapa keliru mengatakan bahwa ukuran kualitas auditor itu adalah kalau salah satu dari 4 ini, artinya auditor berkualitas itu adalah auditor yang begini, yang ada di 4 besar ini. Karena kenapa? Itu salah karena tidak merupakan dimensi dari konsep kualitas auditor. Auditor yang berkualitas. Auditor yang berkualitas itu adalah yang ini. Kalau dia bisa menemukan kecurangan, bukan berarti bahwa dia mesti ini, gitu. Mesti kantor yang salah satu dari 4 ini. Saya ganti contohnya gini. Mahasiswa yang sukses adalah mahasiswa yang bisa menyelesaikan studi sesuai dengan salah satu dimensinya ya, dengan waktu atau kurikulum. Ya, oke. Mahasiswa yang sukses adalah mahasiswa yang bisa sesuai waktu dan kurikulum. Nah, ternyata terlihat bahwa mahasiswa yang sukses itu adalah mereka yang bisa yang aktif di HIMA dan BEM. Jadi misalnya ada 2 kelompok mahasiswa, pertama yang aktif di HIMA, BEM atau organisasi lain, dan mahasiswa yang tidak aktif di HIMA, tidak aktif di mana-mana. Tidak aktif secara non-kurikularnya mereka tidak aktif.
ternyata keaktifan mahasiswa yang aktif di Hima dan ini itu ternyata menjadi mahasiswa yang sukses. Lalu kita mengatakan bahwa ukuran mahasiswa yang sukses adalah kalau dia aktif di Hima. Sementara yang tidak aktif di Hima itu bukanlah mahasiswa yang sukses. Nah, itu keliru karena yang betul itu adalah bahwa mahasiswa yang sukses adalah mahasiswa yang menyelesaikan studi sesuai dengan waktu dan kebetulan itu adalah mahasiswa yang aktif di Hima. Atau sebaliknya, mahasiswa yang sukses adalah yang menyelesaikan studi tepat waktu dan kebetulan mereka tidak aktif di kegiatan non-kurikuler. Jadi, yang dua ini, keaktifannya nilai keaktifan di kegiatan ekstrakurikuler itu berhubungan dengan waktu penyelesaian studi. Kalau keduanya berhubungan, bukan berarti bahwa ini adalah ukuran dari dimensi konsep ini mahasiswa yang sukses. Kita tetap harus menggunakan definisi operasionalnya dan dari definisi itu yang kita turunkan menjadi elemen-elemen. Dan 1, elemen 2 dan seterusnya. Kalau kemudian ini adalah outputnya sesuatu yang berkorelasi dengan konsep, itu bukan berarti ini adalah ukurannya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Saya kira mungkin masih bingung dengan konsep ini ya. Tapi coba nanti kalau ada pertanyaan, silakan kalau ada. Coba nanti dibaca bukunya untuk melihat. Ini ada catatan penting, saya juga ambil di buku, bahwa operasionalisasian sebuah konsep bukan merupakan pendeskripsian logika anteseden konsekuensi kaitan dari konsep tersebut, tapi ada penggambaran karakteristik bisa diamati. Jadi, misalnya apa lagi ya? Saya coba bikinkan sebuah contoh yang mudah. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, sambil saya memikirkan sebuah contoh. Cuma gini, kalau misalnya gini, orang yang baik itu adalah sebuah konsep. Saya katakan ini sebuah konsep. Saya misalkan saja orang yang baik itu sebuah konsep. Orang yang baik itu kalau dimensinya apa saja? Jujur. Dia jujur. Sopan. Jujur, sopan. Kemudian apa lagi? Rendah hati, misalnya, itu dimensi-dimensinya. Lalu nanti turun jadi elemen-elemen. Nah, kemudian misalnya kita melihat bahwa orang yang baik itu murah senyum. Murah senyum itu sebenarnya bukan bagian dari karakteristik yang sudah kita jabarkan, atau bukan dimensi yang kita jabarkan dari orang yang baik tersebut.
Tapi kita hanya menemukan bahwa orang yang baik ternyata memang orang yang murah senyum. Jadi bahwa semakin baik seseorang, itu sebenarnya dia semakin murah senyum. Tapi murah senyum bukanlah ukuran dari orang yang baik. Karena kenapa? Kita tidak mendefinisikannya seperti itu. Gitu. Definisi kita adalah kejujuran, kesopanan, dan misalnya rendah hati. Kita tidak mendefinisikan bahwa salah satunya adalah murah senyum. Hanya saja orang yang baik itu murah senyum. Berarti nanti Pak, murah senyumnya diklasifikasi sebagai apa Pak? Berarti yang murah senyum ini kita anggap sebagai apa Pak? Sesuatu yang bervariasi bersama dengan orang yang baik. Jadi orang yang baik itu murah senyum. Tetapi bukan berarti dia adalah orang yang baik. Bukan ukuran orang yang baik. Contoh lain misalnya gini ya. Saya kesulitan kalau menjadikan contohnya bagi mahasiswa S1 saya sukar untuk menemukannya. Misalnya gini, perusahaan yang sukses. Perusahaan yang sukses gitu. Atau perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang apa? Karakteristik perusahaan yang baik apa? Profitabilitasnya tinggi ya. Bisa dilihat dari profitabilitas, bisa dilihat dari nilai pasarnya, ya, bisa dilihat dari bisa dilihat dari nilai profitabilitas, nilai pasar, bisa dilihat dari reputasinya, dari reputasi. Nah, andaikan misalnya gini, andaikan perusahaan ini tidak dengan mudah bagi Anda atau tidak bisa Anda rumuskan dengan baik, kemudian ada orang atau menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses itu adalah perusahaan yang usianya itu sudah lebih dari 50 tahun. Kalau sebuah perusahaan yang sukses didefinisikan sebagai perusahaan yang usianya lebih dari 50 tahun, itu kita tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah perusahaan yang sukses. Karena apa? Karena dimensi yang kita tetapkan atau dimensi yang kita temukan dari sebuah perusahaan yang sukses adalah kalau profitabilitasnya baik, kalau nilai pasarnya baik, dan kalau reputasinya baik. Ada sebuah perusahaan usianya sudah 50 tahun, atau misalnya gini, Anda punya sampel dari 150 perusahaan, itu Anda temukan, Anda lihat usianya, dari tahun dia berdiri sampai sekarang, itu beragam, mulai dari 1 sampai 75 tahun. Lalu Anda mengatakan bahwa usia itu adalah ukuran dari kesuksesan perusahaan. Karena kenapa? Ya tidak mungkin Pak perusahaan yang sukses itu usianya pendek, pasti usianya panjang. Tahun pertama sampai tahun ke-15 itu yang kelola si kakek. Tahun ke-16 sampai tahun ke-40 itu yang kelola si anak. Tahun ke-41 sampai tahun ke-75 misalnya, itu yang kelola sudah level cucu. Berarti ini kan dari kakek ke anak ke cucu. Itu kan sukses, Pak. Oke, kalau begitu perusahaan sukses itu adalah perusahaan yang usianya lebih tinggi, yang sudah tua-tua. Yang benar adalah bahwa perusahaan sukses umumnya usianya tua. Tapi bukan berarti bahwa kesuksesan itu ditentukan dari usia. Paham ya? Kesuksesan itu diukur dari sini misalnya 3 ini, misalnya.
Tapi tidak kebetulan bahwa perusahaan yang sukses itu usianya tua. Lalu kita mengatakan, enggak, bukan profitabilitas ukurannya, bukan nilai, bukan reputasi, tapi dari usia. Kalau begitu, jamu Nyonya Menir misalnya, lalu jamu Nyonya Menir itu kan perusahaannya sudah tua, itu udah lebih dari 100 tahun. Maka ini perusahaan sukses. Bank BRI didirikan 1896, sampai hari ini masih ada, berarti sukses. Bank BNI itu adalah perusahaan sukses. Kalau Gojek, oh enggak sukses Pak. Kenapa? Usianya masih di bawah 10 tahun. Ini bayi nih, belum sukses gitu. Ya, enggak cocok kan? Tokopedia gimana? Ya gagal Pak. Karena kenapa? Bukan sukses Pak. Karena kenapa? Usianya belum sampai 15 tahun Pak. Artinya ini masih SMA. Kalau ini sudah S10, ini masih SMA. Usianya masih 15 tahun. Oke, paham ya? Kurang lebih begitu ya. Jadi ketika kita jebakan yang dialami orang adalah ketika dia menggunakan sesuatu yang bervariasi dengan sebuah variabel untuk dijadikan ukuran variabel. Ya, dia tidak menurunkannya menggunakan dimensi. Dan percayalah ya, kekeliruan itu sangat banyak. Ini ada contoh lain tentang dimensi, konsep dimensi dan elemen. Itu konsepnya disebut dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu ada 3 level. Pertama, dimensi. Dimensi 1, pemahaman. Dimensi 2, retensi atau juga recalling, manggil lagi. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi. Nah, understanding ada 2 elemen, retention ada 2 elemen, aplikasi ada 2 elemen. Orang yang paham, orang yang understand sesuatu, itu bisa menjawab pertanyaan secara tepat. Dia bisa memberikan contoh, paham. Orang yang retention ketika di-recall lagi materi sesuatu yang dia sudah ingat, itu dia bisa panggil lagi. Aplikasi ini hilang 1. Nah, yang aplikasi dia bisa mengintegrasikan dengan topik-topik yang relevan. Nah, pembelajaran seorang mahasiswa misalnya bisa diukur dari 5 elemen ini. Apakah ketika ditanya apakah dia bisa menjawab dengan tepat, bisa beri contoh enggak? Kalau pelajaran minggu lalu dia masih ingat enggak? Terus pelajaran yang telah diberikan sebelumnya, baik mata kuliah ini atau mata kuliah lain, bisa enggak dia integrasikan? Nah, itu disebut dengan elemen-elemen dari konsep yang disebut dengan learning di sini. Oke, itu operasionalisasi. Ada pertanyaan? Oh, izin bertanya, Pak. Terkait dengan tadi variasi dari konsep itu, Pak. Kalau gitu, Pak, gimana triknya atau caranya kita biar bisa ngebedain tuh, Pak? Mana biar nggak terjadi kesalahan pas kita nanti ngambil elemen-elemennya gitu, Pak? Agar tidak bisa terjadi kesalahan. Baca penelitian yang tepat. Artinya gini, masalah apa yang disebut dengan konsep, apa yang disebut dengan dimensi, ya, dimensi apa yang disebut dengan elemen. Kita tidak pernah bisa atau tidak menjadi tugas setiap orang untuk mendefinisikan mana itu konsep, mana itu dimensi, dan mana itu elemen. Pada level S1, ya pada level S1, level pendidikan itu ada S1, S2, dan S3. Pada level S1, Anda tidak punya tugas untuk menentukan mana yang elemen, mana yang dimensi, mana yang konsepnya. Anda ibaratnya gini, roda itu sudah ada. Maka yang Anda lakukan adalah menggunakan roda yang sudah ada itu. Anda tidak diminta lagi untuk menciptakan roda yang ada. Karena roda sudah ada. Alat-alatnya sudah ada, lalu yang harus Anda lakukan adalah menggunakan alat-alat tersebut untuk tujuan yang ingin Anda capai. Kalau di level S2 pun masih seperti itu, baru pada level S3
nanti mahasiswa mungkin akan berbicara, ini konsep loh Pak, lalu saya turunkan menjadi dimensi, dari dimensi, kemudian inilah elemen-elemennya. Ada sekian elemen, dari sekian dimensi, dari satu konsep, itu ada seperti ini. Dan setiap mereka ini, ketika mereka bicara sesuatu di sini, mereka akan bilang, konsep ini berasal dari si A, si Ali, tahun sekian, ini berasal dari Smith, tahun sekian, ini berasal dari John tahun sekian, Bember tahun sekian, D'Angelo tahun sekian. Saya pinjam dari sini ada 3, saya pinjam dari di sini 11, saya pinjam di sini 13, saya pinjam. Jadi riset, Anda tidak menggunakan tidak akan menciptakan sendiri. Riset untuk tujuan menyelesaikan studi ya, itu tidak menciptakannya sendiri. Anda pasti akan meminjam punya orang. Justru kalau menciptakan sendiri itu akan menjadi sebuah jebakan bagi Anda karena tidak akan bisa menyelesaikannya dengan baik semua. Ada sebuah ungkapan yang dalam bahasa Indonesia bunyinya gini. Dan itu ungkapan terkenal. Kalau Anda kenal orangnya lebih baik. Ungkapannya bunyinya gini, saya bisa melihat lebih jauh. Karena saya berdiri di atas pundak raksasa. Kalian kenal itu ungkapan siapa? Saya bisa melihat lebih jauh karena saya berdiri di atas pundak raksasa. Kalian tahu itu ungkapan siapa? Kurang lebih bahasa Inggrisnya berarti I can see lebih jauh, I can see farther because I stand on the shoulder of giants. Ada yang suka Oasis enggak, band Oasis? Ada yang pernah dengar band Oasis enggak? Mungkin orang tuanya, pamannya, Anda sendiri. Itu ada sebuah judul album atau judul lagunya Standing on the Shoulder of Giants. Kalian tahu itu ungkapan siapa? Nggak ada ya? Berarti Anda terlalu banyak baca buku akuntansi ini. Sehingga ungkapan non-akuntansi nggak tahu. Kasihan sekali Anda. Berarti dari 24 jam itu Anda habiskan untuk baca buku akuntansi semua. Maaf, 8 jam tidur ya. Anda tahu itu siapa? Isaac Newton, Pak. Ya, itu Isaac Newton. Itu setelah googling atau enggak, Nabila? Pak. Itu pernyataan Isaac Newton. Dan itu maksudnya adalah kita enggak perlu untuk mengatakan bahwa kita yang ciptakannya untuk riset itu yang terutama ya, kita tidak perlu menggunakan menemukan cara sendiri karena sebenarnya sudah banyak orang yang sudah merintis jalan ke sana. Yang kita perlukan adalah kita gunakan apa jalan yang sudah diciptakan orang. Dimensinya sudah didefinisikan oleh orang, mungkin belum kita temukan saat ini. Maka kita harus cari tempatnya, cari temuan di mana dia ada. Newton ketika merumuskan teori gravitasi, dia kan tidak karena dia yang menciptakannya sendiri dari awal, tapi memang karena sudah banyak orang yang sebelum dia mencoba untuk mendefinisikannya. Dia minjem aja, dia minjem konsep yang sudah ada itu, atau menyempurnakannya. Baik, sedikit lagi. Kemudian ada 3 skala di dalam ilmu pengetahuan. Ada skala nominal. Skala nominal ini adalah skala yang terbawah. Jadi dari bawah ke atas itu menunjukkan kualitas skala ya. Jadi dari atas ke bawah itu menunjukkan kualitas skala. Jadi makin ke atas ini makin kualitasnya makin tinggi. Makin ke bawah kualitasnya makin tinggi.
Nah, skala nominal, bentar. Skala nominal ini berasal dari kata nomus. Ini berarti nama. Ini order, berarti urutan, hanya menunjukkan urutan. Interval berarti menunjukkan jarak. Rasio ini menunjukkan bukan perbedaan, bukan perbandingan, tetapi nilai absolutnya, nilai sesungguhnya. Nilai sesungguhnya dari sesuatu. Nanti kita lihat satu persatu di sini. Yang nominal misalnya gini, kalau skala nominal itu Anda diminta untuk menjawab satu saja di antara yang ada ini. Apakah Anda American, Australian, Chinese misalnya gini. Coba sebutkan kebahasaan Anda yang mana? American, atau Swiss, atau Zambia, atau yang lainnya. Anda hanya diminta untuk mengatakan itu. Atau contoh yang paling populer adalah, coba isi ini di dalam ini, pria atau wanita kah Anda ketika Anda mengisi sebuah formulir misalnya. Jenis kelamin, Anda pria atau wanita, Anda akan memilih sesuai dengan kriteria Anda. Ya, karena nomus gitu. Pemain sepak bola itu di belakangnya ada nomor punggung mulai dari 1 sampai 99. Saya belum pernah lihat ada yang 100 ya, tapi 99 itu pernah. 1 itu adalah kiper misalnya ya. 2 itu adalah bek kanan. 3 dan 4 adalah bek kiri misalnya. 5 adalah ini tengah, misalnya ini back kiri, 6 itu berarti midfielders, 6 sampai 6, 7, 8, 9 itu misalnya 6, 7, 8 itu midfielder, 11 itu pasti winger kiri, jadi misalnya 7 berarti winger kanan. Nomus gitu. 1 tidak lebih baik daripada, tidak lebih besar, tidak lebih kecil daripada 2. Daripada 7. Yang nomor punggungnya 99 tidak lebih baik daripada orang yang bernomor punggung 1. Dia hanya sekedar nama. Contoh lain itu adalah nomor NIM Anda. Dan nomor NIM-nya berapa ini? 19, 18. 19, 10, 5, 3. 19 tahun Anda masuk, 1 jenjang S1, 0 itu fakultas ekonomi, 3 itu jurusan akuntansi, 1 itu masuknya lewat SNPTNK atau lewat SNPTNK, SBMK atau jalur Mandiri K. 001 itu berarti Anda daftar pertama kali paling pagi. Untuk yang itu. Yang nomornya 30 berarti Anda paling sore, paling telat datangnya. Itu saja, tidak ada makna apapun. Ya. Itu yang nominal. Adakah skala nominal di dalam riset akuntansi? Ada. Kemudian ordinal. Ordinal ini order. Misalnya, Anda ditanya tentang apa yang diberikan oleh tempat kerja Anda, kesempatan apa yang diberikan oleh tempat kerja Anda, apa yang istimewa dari tempat kerja Anda. Beri peringkat 1 sampai 5. Oke, saya paling senang karena saya di tempat kerja itu bekerja independen. Yang kedua, saya juga bisa bekerja berinteraksi dengan orang. Yang ketiga ini, nah masalahnya yang keempat dengan yang 5 ini saya sebenarnya ragu, bisa jadi ini yang 5, ini yang 4. Hanya saja karena saya harus memberikan urutan, maka ini ya sudah, ini nomor 4, ini nomor 5. Sebenarnya saya sama-sama suka gitu. Misalnya jawabannya sebenarnya gitu. Nah, dia hanya untuk menunjukkan urutan. Ketika misalnya Anda berbaris ya, berbaris di lapangan, ini berbaris di lapangan, jarak Anda dengan teman nomor 2 itu jaraknya segini. Teman nomor 2 dengan nomor 3 karena dia tidak senang dengan teman nomor ini, dia jaraknya jauh. Ini barisan di halaman sekolah ya. Nah, teman nomor 3 dengan nomor 4 karena dia akrab, jaraknya pendek sekali. Ini hanya menunjukkan jarak. Nah, 4 dengan 5 dia musuhan berat lama, jadi jaraknya jauh sekali. Apakah jarak 1 dengan 2 dengan 3 dengan 4 sama? Tidak.
Dia hanya menunjukkan urutan saja. Ya. Anda diberikan warna 3 warna merah, kuning, hijau. Pilih yang mana kalau mau diberi baju? Oh, kalau saya memang nomor 1 itu merah, nomor 2 kuning, nomor 3 baru hijau. Tapi ada teman Anda yang lain bilang, sebenarnya saya antara kuning dengan merah itu saya sama-sama suka. Kalau tidak ada warna kuning, ya pasti saya pakai merah gitu. Dan pakai warna hijau. Jadi sebenarnya ya saya antara kuning dengan merah itu ya sama-sama satu sebenarnya. Gitu. Tapi karena harus ada nilai, maka ini 2. Lalu ini 3. Order ya. Di akuntansi juga ada riset akuntansi yang menggunakan ordinal. Kemudian interval. Interval ini memberi jarak yang sama antara setiap titik. Nah, tetapi dia tidak, kalaupun dia punya nilai 0, Anda lihat di sini, ini tanpa nilai 0. Kalaupun ada nilai 0, itu nilai ciptaan saja. 5 ditentukan paling tinggi, tapi bukan nilai 6 tidak ada. Kenapa nilai 6 tidak ada? Karena Anda tidak membuatnya ada nilai 6. Bisakah saya bikin nilai lebih daripada 6? Bisa. Misalnya, ketika ujian kemarin, saya beritahu pada Anda bahwa nilai setiap jawaban maksimum 10. Ya, setiap poin nilainya 10. Berarti saya akan memberi nilai antara 1 sampai 10. Nilai orang yang bernilai 5 itu sama dengan setengah dari orang yang bernilai 10 kualitasnya. Nilai orang yang bernilai 2 itu adalah 1/5 dari orang yang bernilai 10. Jarak antara mereka ini sama. Jadi jarak antara 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5 itu sama. Beda dengan tadi yang ordinal, jarak antara mereka itu tidak mesti sama. Nah, yang terakhir dan yang paling baik adalah skala rasio. Skala rasio itu memiliki nilai 0. Jadi skala rasio memiliki titik asal yang bernilai 0 dan memiliki nilai tak hingga ke arah positif serta nilai tak hingga ke arah negatif. Misalnya apa? Laba. Laba perusahaan bisa bernilai 0, bisa bernilai 100, bisa bernilai min 150. Perusahaan yang berlaba, laba perusahaan A sebesar 1000 itu sama dengan 10 kali dari laba perusahaan yang hanya bernilai 100. Perusahaan seseorang yang dengan gaji per bulan itu 10 juta, maka dia sama dengan 2 kali lipat, 2 kali lebih tinggi dari orang yang bergaji 5 juta per bulan. Atau dia sama dengan 1/10 dari orang yang bergaji 100 juta per bulan. Paham ya? Kalau tadi ketika gunakan nominal, 1 tidak lebih besar atau tidak lebih kecil dari 2. 3 tidak sama dengan setengah dari 6 untuk nominal. Ya. Kalau di ordinal, 1 lebih awal daripada 2. Lebih awal pada 3 dan seterusnya. Tetapi bahwa 1 dengan 2 jaraknya sama, dengan 2 dengan 3 itu tidaklah demikian. 1 bisa jadi jaraknya lebih jauh daripada jarak 2 ke 3. Nah, kalau interval jaraknya itu sama, 2, 3, 4. Anda lihat kalau Anda punya kipas angin di rumah, jarak antara kecepatan antara level 1, level 2, level 3, level 5 itu sama. Atau misalnya mie padeh ya. Mie padeh level 1 itu cabenya 5. Mie padeh level 2 cabenya 10. Mie padeh level 3 cabenya 15. Mie padeh ini 20. Jaraknya tuh sama. Nah, tetapi kalau rasio
dia punya nilai nol absolut. Nilai nol itu memang nol. Nol itu sama dengan tiada. Kalau di nominal, nol itu bukan berarti tiada. Nol itu karena kita beri nama dia nol. Pada ordinal, nol itu tidak ada. Karena order tidak ada yang nol. Jarak tidak ada, urutan tidak ada yang nol. Interval juga tidak ada yang nol. Kalaupun ada nol, nol ini berarti ya titik. Misalnya kalau di kipas angin berarti dia berhenti ya. Nah kalau nol di rasio, nol itu tiada. Kalau perusahaan dengan laba 0 rupiah dibandingkan dengan perusahaan yang labanya 10 rupiah, maka yang 10 rupiah itu 10 kali lebih tinggi daripada yang 0. Paham ya? Nah, kalau ada kemungkinan Anda mendapatkan variabel dengan ukuran rasio, maka pakailah ukuran rasio. Dibandingkan dengan kalau Anda hanya punya untuk menggunakan interval. Jadi, kalau ada kesempatan menggunakan rasio, gunakan rasio. Jangan gunakan interval ordinal atau nominal. Kalau kesempatan gunakan interval, jangan gunakan yang dua ini. Jadi nominal hanya dipakai kalau tidak ada alternatif lain untuk mengukur atau memberi nilai sebuah variabel. Misalnya apa? Misalnya jenis kelamin. Ada enggak opsi lain memberi nilai jenis kelamin dengan ordinal? Dengan interval? Dengan rasio, bisa enggak jenis kelamin itu nilainya adalah nilainya untuk interval misalnya nilai dari 1 sampai 10. Pertanyaannya misalnya gini, dengan skala 1 sampai 10, sebutkanlah jenis kelamin Anda. Dia jawab nanti 7,7 Pak. 7 itu laki-laki atau perempuan? Iya hampir laki-laki Pak. Udah dekat dengan laki-laki. Nggak bisa kan? Dia 0 dan 1. 0 hanya bisa diberi dengan nilai 0 dan 1. 0 apa? Pria. Sebaliknya wanita. Kalau ini pria berarti ini wanita, kalau ini wanita ini pria. Hanya itu. Tidak ada lagi nilai di tengah di sini. Jadi ini tidak ada. Dia hanya ada dua kelompok. 0 atau 1. Mana negara Anda? Negara favorit Anda? Amerika, India, atau film favorit Anda berasal dari India? Maka Anda mungkin akan memberikan ya order. Saya paling senang tuh India, Korea Pak. Antara India dengan Amerika ini kalau dua-duanya ada, dua-duanya saya hidupin TV saya Pak. Tapi ya karena TV-nya hanya satu ya kalau pilihannya India ya dan Amerika ya berarti saya pilih Bollywood dulu baru kemudian baru film-film dari Hollywood misalnya seperti itu. Baik. Demikian dulu, ada pertanyaan sampai di sini atau tidak? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ada dua poin yang kita pelajari hari ini. Pertama, operasionalisasi variabel. Sebuah variabel itu harus dioperasionalisasi, walaupun variabel tersebut adalah variabel yang yang ukurannya objektif. Misalnya apa? Misalnya laba. Ketika Anda menggunakan variabel itu adalah nama variabelnya adalah profitabilitas, maka Anda harus tetap menjabarkan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang diukur dengan ROA, ROE, net interest margin misalnya, atau laba rupiah laba perusahaan. Itu mengoperasionalisasi variabel namanya. Nah, kalau variabel itu sifatnya subjektif, maka Anda harus mengoperasionalisasinya dengan baik, mulai dari apa itu konsepnya, dimensinya, dan elemennya. Variabel saya adalah stres kerja para auditor. Itu nama variabelnya. Konsep variabel atau konsepnya. Apa itu stres auditor di tempat kerja? Dijabarkanlah. Stres auditor di tempat kerja terdiri dari atau adalah
tingkat misalnya tingkat ketidakpuasan auditor ketika auditor diberi pekerjaan yang membutuhkan solusi atau yang memiliki aspek dilematis, misalnya itu atau apapun lah definisinya. Ketidakpuasan penganggaran adalah situasi ketika manajer menyusun penganggaran di akhir tahun, misalnya atau untuk awal tahun. Maka itu kemudian harus ditentukan mana konsep, mana dimensi, mana elemen. Nah, untuk menentukan apa saja dimensinya, apa saja elemennya, Anda harus melihat pada riset-riset yang sudah dikerjakan oleh orang di masa lalu sebelum Anda. Anda tidak harus mencari dimensinya sendiri, menyusun dimensinya sendiri. Anda tidak harus menemukan elemennya sendiri. Anda hanya harus meminjam dari apa yang sudah dipakai oleh orang lain, gitu ya. Jadi itu take away nomor 1, itu pelajaran nomor 1. Pelajaran nomor 2 adalah tentang ukuran atau skala variabel. Variabel itu, skala itu ada 4, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal itu memberi nama kepada karakteristik sebuah variabel dengan angka. Jadi angka yang diberikan itu adalah untuk menamai variabel itu. CR7 itu adalah nama untuk orang yang bernomor 7. Ya, 7 adalah nomor untuk pemain bola yang ada di sisi kanan lapangan. 10 adalah untuk pemain bola yang berada di depan di klubnya. 1 adalah untuk orang yang berdiri paling belakang di dalam lapangan. Nah, itu saja. Nah, kemudian ada ordinal, urutan, order, interval, jarak. Yang keempat adalah rasio. Rasio ini mengukur nilai itu dengan memiliki nilai 0 absolut, 0 yang pasti. Kalau yang lain-lain itu nolnya tidaklah absolut, tapi pemberian saja. Nah, kalau ada kesempatan untuk memperoleh menggunakan skala rasio, maka gunakan skala rasio itu. Jadi rasio ini bukan perbandingan ya, bukan laba dibagi ekuitas, laba dibagi aset, laba dibagi penjualan, nah itu bukan perbandingan sesuatu dengan sesuatu, tapi nama ukuran itu. Bisa skala rasio itu bisa berarti bahwa itu adalah panjang meter sesuatu, laba sebuah perusahaan, harga saham sebuah perusahaan, gaji seorang karyawan, gitu ya, lama kerja seorang karyawan itu rasio. Nah, kalau bisa gunakan rasio, gunakan rasio. Jangan gunakan yang lain selain rasio. Kalau ada rasionya. Oke? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pekan depan Anda akan diasuh oleh Bu Anissa Rahman. Jadi Bu Anissa Rahman dari sini ke atas itu akan mengasuh Anda. Baik, saya kira itu saja dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terutama yang dari teman-teman dari Jember ini, Afid, Enrico, dan Trisha ya. Kemudian ada kesempatan lain di kelas yang lain, atau mahasiswa kami yang teman-teman Anda yang di sini semester ini yang ke sana. Ya. Baik, saya mohon izin dulu. Baik, ada pertanyaan tadi? Siapa? Ada yang tadi mau nanya sesuatu? Oke, kalau tidak ada, baik, kita ketemu lagi kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.